Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Hasintongan dengan NIM 12011600346 dari TI 4212 akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester Statistika Industri 2020. Berikut adalah penjelasan dari soal nomor 1. Di mana kita diminta untuk melakukan analisis variansi apakah kita menolak atau menerima klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Yang pertama, kita menentukan H0 dan H1. H0 adalah rata-rata keuntungan tahunan karyawan adalah sama untuk tiap perusahaan. H1 adalah rata-rata keuntungan tahunan karyawan tidak sama untuk tiap karyawan. H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Di sini ada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya kita menentukan statistik uji F dan menghitung analisis variansi X1 bar sebesar 38,3. X1 bar ini adalah rata-rata keuntungan dari karyawan perusahaan 1. X2 bar sebesar 38,26. X2 bar adalah rata-rata keuntungan dari perusahaan 2. X3 bar sebesar 27,08. X3 bar ini adalah rata-rata keuntungan dari karyawan perusahaan 3. Serta X bar adalah 34,547, yaitu adalah total keseluruhan dari rata-rata. Selanjutnya kita menentukan SSB, di mana di sini sudah ada rumusnya. N1 itu adalah jumlah karyawan dari perusahaan 1, N2 adalah jumlah karyawan dari perusahaan 2, dan N3 adalah jumlah karyawan dari perusahaan 3. Rumusnya adalah N1 dikali X1 bar dikali X bar, maksud saya dikurang X bar kuadrat ditambah N2 dikali X2 bar dikurang X bar kuadrat ditambah N3 dikali X3 bar dikurang X bar kuadrat. Yang dimana X1 bar adalah seperti yang dijelaskan tadi, rata-rata keuntungan dari karyawan perusahaan 1. Dan selanjutnya lalu kita hitung dari rumus tadi, kita masukkan jumlah nilainya. Jumlah karyawan dari setiap perusahaan 5 orang dikali dengan rata-rata tadi yang sesuai dengan rumus, dan didapatkan hasilnya sebesar 418,137. Lalu selanjutnya kita menentukan SST, di mana SST itu didapat dari setiap data ataupun setiap keuntungan dari setiap karyawan dikuadratkan, lalu dijumlahkan, lalu dikurangi dengan jumlah dari seluruh keuntungan dari semua perusahaan dikuadratkan, dibagi dengan jumlah karyawan dari ketiga perusahaan. Bisa dilihat di sini adalah keuntungan dari setiap perusahaan yang dikuadratkan, lalu dijumlahkan, lalu dikurangi dengan jumlah keuntungan dari seluruh karyawan perusahaan dan dibagi jumlah karyawan, dan didapatkan hasil sebesar 1925,56. Lalu setelah itu kita menentukan SSW. SSW ini didapat dari hasil SST dikurangi SSB. Lalu dimasukkan nilainya, yaitu sebesar 19,25
1925,56 dikurang 418,37 lalu didapatkan hasilnya sebesar 1507,42. Selanjutnya kita akan mencari MSB dan MSW, yang dimana MSB itu adalah nilai kuadrat tengah dari uji dan MSW adalah nilai error. MSB didapat dari rumus SSB yang telah dicari sebelumnya dibagi K kurang 1, dimana K itu adalah jumlah perusahaan atau populasi. Selanjutnya dimasukkan nilainya, yaitu sebesar 418,137 dibagi 3 kurang 1, dan didapat hasilnya sebesar 209,068. Selanjutnya MSW didapat dari nilai SSW dikurangi N kurang dibagi N kurang K, di mana N adalah jumlah keseluruhan data atau jumlah karyawan dan K adalah populasi, yaitu didapat perhitungan dan hasil sebesar 150,742. Lalu selanjutnya dihitung statistik uji F yang telah dijelaskan di awal. Rumusnya adalah MSB per MSW. Lalu dimasukkan nilainya dan didapat hasil sebesar 1,39. Selanjutnya kita menentukan daerah kritis dan kriteria uji, di mana sebelumnya kita menentukan derajat bebas dari perlakuan atau dari uji, di mana V1 sama dengan K kurang 1 dan V2 sama dengan K dikali N kurang 1. Lalu V1 didapat hasilnya adalah 2 dan V2 didapat hasilnya adalah 12 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu dicari F 0,05 dengan derajat bebas 2 dan 2,12, dapat hasilnya sebesar 3,89. Lalu hasil tadi dimasukkan ke tabel ANOVA, di mana SS adalah jumlah dari derajat bebas, BF itu adalah derajat bebas, MS adalah nilai dari derajat bebas dan derajat error, dan F adalah hasil uji. Sehingga didapatkan kesimpulan seperti yang dijelaskan tadi H0 dan H1, di mana H0 ditolak apabila Fn lebih besar dari F0,05 dengan derajat bebas 2,12, yaitu senilai 3,89, atau terima H0 apabila Fn lebih kecil sama dengan F0,05 dengan derajat bebas 2,12, yaitu sebesar 3,89. Fn telah didapat sebesar 1,39 dari hasil uji tadi, sehingga dapat ditarik kesimpulan kita menerima H0, yaitu keuntungan dari ataupun rata-rata keuntungan dari setiap perusahaan adalah sama.